Oke. Sekarang kita akan membahas mengenai diagnosis dasar dari limfoma dengan menggunakan HE dan IHC dasar. Ini adalah referat oleh saya. Oke, next. Apa sih tujuan kita pembahasan kali ini adalah kita tahu nih IHK dari non-Hodgkin malignant lymphoma disingkat sebagai NHML yang sesuai dari morfologinya. Kalau morfologi apa, IHK-nya apa. Tapi khusus untuk kali ini saya cuma merekam yang mengenai limfoma high grade ya. Jadi di LBCL dan diferensial diagnosisnya. Jadi cuma yang morfologi sel sedang ke besar aja ya. Untuk morfologi sel kecil ataupun yang nodular atau sinusoid di lain waktu. Oke, gambaran besar limfoma adalah suatu keganasan yang berasal dari sel darah putih atau kita sebut limfosit ya. Umumnya di limfoma itu ditemukan di organ-organ limfoid seperti kelenjar getah bening atau tonsil, sumsum tulang, mediastinum ataupun limpa atau spleen ya. Tapi dia juga bisa di organ di luar organ limfoid. Kenapa ya? Karena sel limfosit itu dia bisa menginfiltrasi jaringan. Fungsi normalnya seperti itu, maka keganasannya pun juga memiliki sifat seperti itu. Nah, dari kasus-kasus kanker terbanyak di Indonesia, itu non-Hodgkin malignant lymphoma itu menempati posisi yang top 10. Dan leukemia pun juga ini di-highlight karena leukemia dan non-Hodgkin malignant lymphoma itu sebagian overlap. Contohnya pada eh, ini ya, pada limfoma kronik limfocytic leukemia itu overlap sama small lymphocytic lymphoma dan juga akut lymphoblastic lymphoma itu leukemia itu overlap juga dengan lymphoblastic lymphoma. Nah, klasifikasi dan prevalensi limfoma di mana limfoma itu temukan dari 72 orang per 100.000 orang. Ini dalam prevalensi per 5 tahun ya. Dari limfoma itu sekitar 15%-nya atau 12,9 orang per 100.000 orang itu adalah Hodgkin. Sisanya mayoritasnya adalah limfoma non-Hodgkin. Dan limfoma non-Hodgkin terbagi menjadi dua, sel B dan sel T ya. Minoritasnya sel T itu 2,6 per 100.000 orang. Dan sebagian besar sisanya adalah sel B ya. Ada beberapa penelitian itu mengklasifikasikan limfoma Hodgkin itu sebenarnya adalah limfoma sel B yang memang ternyata setelah penelitian lebih lanjut mereka saling berkaitan. Ada kasus-kasus yang mereka overlap ya, namanya gray zone lymphoma. Tapi itu tidak kita bahas di sini ya karena tidak terlalu relevan pada terapeutik yang ada di Indonesia. Nah, rasio limfoma dalam 5 tahun dilihat bahwa non-Hodgkin malignant lymphoma itu paling banyak adalah diffuse large B-cell lymphoma ya sampai lebih dari sepertiga ya, sedikit lebih dari sepertiga. Sisanya adalah folikular dan marginal zone. Folikular dan marginal zone itu diklasifikasikan sebagai low grade. Kalau misalnya folikular punya pattern yang khusus, folikular, nodular. Kalau marginal zone sama diffuse large B-cell itu biasanya diffuse kayak gitu. Dan ada sisanya minoritas Burkitt, mantle cell, T cell, bahkan ada lagi sebenarnya yang 0,0, itu adalah tipe-tipe lain ya. Sisanya 15% adalah suatu classical Hodgkin lymphoma. Kalau tadi pada semua kasus, ini pada kasus anak-anak 0 sampai 14 tahun di mana mayoritasnya adalah akut limfoid leukemia. Dan akut limfoid leukemia itu sebenarnya kalau misalnya dia terlokalisir di kelenjar getah bening atau jaringan lain, itu kita sebut sebagai limfoblastik limfoma. Jadi dia itu sebenarnya satu penyakit, cuma bedanya satu di darah sama sumsum, satu itu terlokalisir di satu tempat ya. Selain itu ada Hodgkin lymphoma sama Burkitt lymphoma. Jadi limfoma itu punya peran penting juga pada kasus-kasus di anak ya. Dan keterangan apakah pasien itu dewasa atau anak itu juga akan mempengaruhi pertimbangan kita mendiagnosis. Nah, prinsip-prinsip penegakan diagnosis limfoma adalah diagnosis limfoma itu sebenarnya mengkombinasikan morfologi dan klinis. Nanti morfologi dan kliniknya seperti jenis kelamin ya, terutama umur ya. Umur dan lokasi dia ditemukan lima itu akan menentukan pemeriksaan lebih lanjut. Kita pilih IHK-nya apa sama IS-nya apa. Mungkin kalau misalnya di Indonesia IS itu tidak relevan terhadap terapeutik kecuali untuk riset. Kalau untuk terapeutik kita tidak demand sampai IS dan ini juga di acknowledge diketahui juga sama WHO. WHO itu bukan WHO, NCCN, National Cancer Comprehensive
institut apa ya, saya juga lupa, NCCN lah pokoknya. NCCN itu ada limfoma untuk yang di negara maju dan ada limfoma yang untuk kemampuan pemeriksaan lanjutnya terbatas ya. Nah, umumnya dari riset di Afrika kalau nggak salah, umumnya cukup 3-5 antibodi diperlukan untuk menegakkan sekitar 70% kasus limfoma. Dan hanya sekitar 20% kasus yang perlu VIS sebenarnya ya. Tapi tetap ada ya. Dan WHO menyadari adanya keterbatasan infrastruktur pada beberapa negara untuk dapat menegakkan diagnosis. Untuk di Indonesia sendiri, LNH itu dibagi menjadi 3 dan masing-masing punya protokol terapinya. Nah, ini kita bagi sebagai LNH, low non-Hodgkin lymphoma non-Hodgkin indolent, yaitu yang Ki67 kurang dari 30%, lymphoma non-Hodgkin agresif, yaitu yang Ki67-nya lebih dari 30%, dan LNH leukemia like ya. Jadi antara LNH lymphoma non-Hodgkin agresif sama leukemia like itu kadang overlap, dan jadi terutama pada sel sedang besar kita harus bisa membedakan ini sebenarnya yang agresif atau ini sebenarnya harus dikelompokkan ke leukemia like karena protokolnya berbeda. Nah, jadi dalam presentasi kali ini klasifikasi itu berdasarkan pada limfoma protokol terapi limfoma non-Hodgkin Komite Penanggulangan Kanker Nasional ya, karena itu relevan dengan terapi yang ada di Indonesia. Pemeriksaan lebih lanjut yang lebih relevan pada situasi lain seperti kalau mau riset atau itu untuk kita lakukan pemeriksaan di luar negeri atau ya pada kalangan tersendiri lah. Dan dalam pembahasan kali ini kita tidak membahas limfoma kulit ya. Nah, ini dari NCCN sebenarnya ini panduannya. Jadi kita harus menilai morfologi. Morfologi itu tahap paling pertama. Small, medium, large sama patternnya diffuse, nodular atau sinuses ya. Lalu kita juga bagi apa dia sel B atau sel T. Tapi kalau di Indonesia kan kita lihat dulu ini HE-nya limfoma, baru kita kasih tahu ke dokter klinisnya ini mungkinan limfoma, kita request IHK untuk menentukan dia T cell atau B cell ya. Jadi T cell sama B cell itu bukan tahap pertama pada di Indonesia, tapi itu tahap lanjutan ya di Indonesia. Nah, untuk morfologinya kita lihat arsitektur, sitologi, variabilitas, dan jenis. Apakah dia difus atau dia nodular atau tipenya di mengisi sinus-sinus dari KGB. Terus sitologinya apa? Dia sel kecil. Sel kecil itu adalah sel sebesar limfosit naif. Limfositnya yang di sel mantel, yang di parakortikal. Apakah dia ukurannya sedang atau dia ukurannya besar? Kalau misalnya sedang ke besar itu patokannya makrofag. Kalau T-cell dari sel limfoidnya itu sebesar inti makrofag atau 2 kali limfosit kecil, maka itu udah masuk sel sedang besar ya. Dan variabilitasnya, apakah dia monoton atau dia heterogen. Dan kalau heterogen sendiri, kita bagi apakah heterogennya benar-benar bercampur atau cuma yang di antara yang homogen, ada 1-2 sel yang satu lapang pandang cuma 2-3 sel yang lebih besar kayak gitu. Lalu jenisnya, nah jenis itu sebenarnya di Indonesia ada tahap kedua ya. Setelah kita curiga ini limfoma, kita lihat apakah dia limfosit B, limfosit T atau limfosit imatur ya. Nah, kalau misalnya sinusoid tadi, pola sinusoid itu kita tidak bahas dalam presentasi kali ini, mungkin di lain waktu ya. Yang kita bahas adalah yang dia adalah sedang besar dan dia patternnya diffuse. Nah, ini yang kita masuk ke bahasan kita kali ini. Diffuse, patternnya diffuse, seragam semua dari ujung ke ujung, dan selnya sedang ke besar. Beberapa diagnosa bandingnya adalah di LBCL, karena tadi di LBCL itu yang 36% ya dari limfoma. Burkitt limfoma itu walaupun kasusnya cuma 1%, tapi dia punya terapi yang berbeda dari di LBCL. Dia masuk ke leukemia like, termasuk juga limfoblastik limfoma yang leukemia like. Terus ada blastoid dan pleomorphic varian dari mantle sel limfoma. Nah, blastoid dan pleomorphic varian dari mantle sel limfoma itu sebenarnya satu klasifikasi terapi dengan di LBCL. Jadi untuk sekedar terapeutik kita tidak terlalu concern untuk membedakan keduanya ya. Tapi kalau misalnya bisa membedakan keduanya untuk keperluan lain seperti riset dan sebagainya itu lebih baik. Selanjutnya juga T-cell lymphoma. Sebenarnya T-cell lymphoma itu klasifikasi lain dan ada besar.
Tapi di Indonesia T-cell lymphoma dengan KI67 lebih dari 30% ya diklasifikasikan sebagai LNH agresif, limfoma non-Hodgkin agresif dalam satu kelompok aja. Ada T-cell yang dia masuknya indolen, tapi itu yang khusus cutaneous anaplastic large anaplastic large cell lymphoma, itu T-cell yang gambarnya ganas tapi dia KI67-nya rendah dan tidak masuk dalam diferensial diagnosis kali ini karena kita tidak membahas limfoma kulit ya. Nah, kita mulai dari DLBCL, diffuse large B-cell lymphoma. Syaratnya adalah inti sel ganasnya itu harus minimal sebesar makrofag ya, dan atau 2 kali limfosit besar. Nah, kalau misalnya di LBCL sebenarnya ada gambaran sentroblastik, imunoblastik, dan anaplastik. Sentroblastik dan imunoblastik itu dominan. Sebagian besar kasus itu adalah sentroblastik dan imunoblastik ya. Dan sebenarnya kita tidak terlalu harus membedakan keduanya. Ini saya kasih lingkaran biru. Lingkaran biru itu kita lihat adalah limfosit, sedangkan lingkaran hijau itu adalah makrofag. Kita bandingkan sama sel-sel di sekitarnya ya. Kita lihat bahwa selnya ya lebih besar daripada si 2 sel tersebut. Tapi kita bisa lihat itu relatif monomorf. Dan kenapa sentroblastik? Ini kita lihat nih di sentroblast yang ditandain. Nah, itu selnya itu ada di tepi, di pinggir dari intinya, nukleolinya itu ada di pinggir dari nukleinya, dan dia ada beberapa mirip dengan sentroblast dari sentrum germinativum yang normal ya. Nah, ini adalah di LBCL. Subtipe imunoblast tadi, sentroblast kan intinya di tepi. Nah, kalau imunoblast itu intinya satu di tengah dan jangan ketukar sama mononuklear Hodgkin. Tapi kalau kayak gini mah semua selnya monomorf. Kita Hodgkin itu kan biasa gambarnya polimorfik. Kalau kayak gini kita nggak kepikiran sebagai suatu Hodgkin ya. Ini kalau kita bisa lebih besarkan imunoblast sendiri. Imunoblast itu sebenarnya adalah limfosit teraktivasi dan biasanya dia nukleolnya tunggal dan di tengah. Problemnya tadi imunoblast dan sentroblastik itu sebenarnya sulit dibedakan dan memang kalaupun dibedakan tidak terlalu relevan terhadap terapi ya. Ini yang saya lingkarin. Lingkaran itu adalah lingkaran biru itu adalah imunoblast ya, yang mirip imunoblast, sedangkan lingkaran kuning itu adalah yang lebih mirip dengan sentroblast ya, sentroblastik. Nah, kalau misalnya kita lihat gambaran kayak gini, pasti kita nggak kepikiran awal-awal ini limfoma nih, dan memang wajar ya, pasti limfoma itu nggak di top of mind kita. Ini cuma ada 3 kasus, 3% dari di LBCL itu punya gambaran seperti ini. Ini kita bilangnya anaplastik ya. Walaupun varian anaplastik lain kadang lebih ya nggak se-ekstrim inilah. Kalau misalnya se-ekstrim ini mungkin kita bakal mikir melanoma atau karsinoma dulu. Atau MFH ya. Malignant fibrosistiocytoma ya. Nah, ini kita tahu ternyata ini adalah di LBCL, minimal kita konfirmasi, oh ini adalah subtipe sel B matur ya. Kalau syarat dari WHO, esensialnya adalah dia large B cell dengan diffuse, gak selalu diffuse, bisa faultly nodular, jadi sedikit-sedikit nodular ya, itu masih boleh kita bilang sebagai B cell. Matur B cell phenotype ya bisa dari CD20-nya, itu yang paling umum dan paling sederhana, dan kita harus mengeksklusi tipe-tipe lain dari large B-cell lymphoma ya. Ini desirable-nya sebenarnya kita tidak terlalu relevan, kecuali yang reporting dari MYC sama dual MYC BCL6 rearrangement. Karena ketika MYC itu sebenarnya masuk ke Burkitt, dan kalau ada arrangement MYC dan BCL2 atau BCL6 itu sebenarnya masuk ke high grade lymphoma. Jadi DLBCL sama high grade lymphoma yang double hit lymphoma itu sulit dibedakan. Jadi itu kita lebih ke arah coba bisa mengandalkan relevansi klinis kalau kita tidak punya IS. Nah, ini yang saya tanda kuning itu sebenarnya secara morfologi sama, cuma baru bisa diketahui dengan FIS ya. Dan memang sebagian besar di Indonesia kayaknya pemeriksaan FIS ini masih belum relevan ya. Kedepannya mungkin relevan. Karena yang dikuningin ini sebenarnya secara terapeutik harusnya itu masuk ke leukemia like lymphoma. Seperti itu. Nah, kita sekarang masuk ke Burkitt lymphoma.
Burkitt limfoma ini saya ingat lagi tadi adalah masuk ke leukemia like ya. Ini limfoma yang berkaitan dengan koinfeksi malaria, terutama Plasmodium falciparum dan Epstein-Barr virus. Dan insidensinya sebenarnya ada di negara-negara di Afrika yang sub-Saharan, yang sekitar Khatulistiwa. Sedangkan insidensi di Asia, India, Cina itu sebenarnya lebih rendah ya. Nah ini perbandingannya kita lihat merah-merahnya lebih banyak di Afrika ya. Nah ini perbandingannya. Jadi Indonesia itu bisa bilang setara sama India sama Cina. Kasusnya memang lebih sedikit. Nah Burkitt limfoma itu fiturnya monomorfik. Jadi sel antara satu sel dengan sel lain itu seragam. Jadi akan mirip dengan DLBCL yang sentroblastik atau yang immunoblastik ya. Dia ukurannya sedang, medium size, dan dia punya multiple small nuclei dan sitoplasmanya basofilik. Walaupun kalau sitoplasma yang basofilik itu kita tidak bisa menilai banget ya pada limfoma karena sitoplasma memang sedikit ya. Terus ada gambaran namanya starry sky. Karena dia Ki67-nya tinggi, maka ada sel-sel makrofag yang memakan si limfomanya ini, dan yang dimakan itu nanti lebih cerah. Kita bilangnya jadi seperti biru semua tapi ada titik-titik putih, yang sebenarnya titik putih itu adalah sitoplasma dari makrofag ya. Nah ini ya, titik-titik putihnya itu sebenarnya adalah makrofag yang memakan sel limfomanya. Walaupun ini biasa diidentikan Burkitt, ini juga masih bisa ditemukan di gambar lain. Di LBCL pun masih bisa starry sky. Tapi ketika kita lihat gambaran starry sky, terus wah ini seragam semua nih, ukuran sedang. Kita pikirin jangan-jangan itu adalah suatu Burkitt limfoma ya. Nah, apalagi kan tadi biasanya dasarnya kita periksa Ki67. Ketika Ki67-nya semuanya coklat, semuanya hampir 100% positif, jajan ini Burkitt gitu. Tapi Burkitt tegaknya apa? Kalau misalnya Burkitt menegakkannya itu pemeriksaan IHK MYC, dan pemeriksaan MYC itu mungkin masih belum populer ya di Indonesia ya. Ketika dia 80% itu diasosiasikan adanya mutasi pada MYC. Sebenarnya untuk definitif ya tentu dengan IS, tapi WHO sendiri sebenarnya bilang nggak apa-apa 80% MYC positif itu boleh diklasifikasikan sebagai Burkitt limfoma. Jadi terapinya akan lebih agresif dibandingkan limfoma non-Hodgkin yang high grade ya. Dia harus CD20 positif dan CD10 positif. CD10 ini karena dia itu sebenarnya lebih relate dengan DLBC. Dia originalnya dari germinal center sebenarnya. Terus nggak harus tadi sekali dan nggak harus cohesive growth pattern ya. Dan ini ada poin pentingnya adalah dia harus negatif terhadap TDT. Kenapa? Karena diferensial diagnosis dari limfoblastik limfoma seperti itu. Dan sebenarnya limfoblastik limfoma kan kita masuk ke limfoblastik limfoma. Limfoblastik limfoma itu sebenarnya umumnya pada dewasa muda. Jadi dari umur pun kita bisa lihat ya, walaupun Burkitt limfoma itu memang rentang usianya lebih luas dibandingkan di LBCL. Kalau di LBCL itu biasanya usia 50 tahun ke atas. Kalau misalnya Burkitt limfoma itu dari anak-anak sampai dewasa. Kalau limfoblastik limfoma itu biasanya di anak-anak ya, dewasa muda lah. Limfoblas itu apa? Limfoblas itu sebenarnya ada sel yang akan calon limfosit. Jadi limfoblas itu sebenarnya maknanya adalah limfosit imatur. Nah, keganasan dari limfoblas ini bisa dua bentuk. Tadi leukemia yang kita sebut sebagai akut limfoblastik limfoma, ini sebenarnya lebih sering ditandai dengan keterlibatan sumsum di mana lebih dari 20% sel blastnya adalah ini. Di sel di sumsum itu ada sel blast yang ini. Dan bisa atau tanpa disertai di darah perifer ya. Kayak gitu. Ini kita lihat gambarannya kalau misalnya dari apusan gimsa, sitoplasmanya sedikit, kromatinnya istilah stippled ya, nukleolinya bisa ada ke, bisa nggak ada ke ada ya. Atau kalau misalnya dalam bentuk limfoma, jadi ada dia membentuk tumor padat, itu kita bilangnya limfoblastik limfoma. Kasus ini lebih jarang dibanding yang varian leukemia ya. Biasanya ditemukan di paling sering mediastinum, kemudian KGB, dan dia itu tanpa harus ada keterlibatan sumsum atau darah perifer ya, suatu limfoblastik limfoma. Nah kita lihat ini mirip tadi sama apa Burkitt ya.
ada putih-putih di antara biru semuanya ya. Putih-putih itu adalah makrofag yang kita bilang stereosky appearance. Nah, kalau misalnya pada gambaran yang lebih besar, ini ada gambarannya monomorfik juga nih. Ukurannya sel kekecil sampai sedang, dan sitoplasmanya itu sedikit, sitoplasmanya sedikit dan basofilik. Jadi memang secara diferensial diagnosis morfologi itu mirip, terutama yang di LBCL centroplastic immunoblastik mirip sama yang tadi Burkitt, sama mirip sama LBL ya. Dan kromatin itu stippled. Stippled itu apa? Stippled itu jadi kayak titik-titik. Jadi ini namanya metode gambar stippled ya. Jadi dia bikin gambar titik-titik. Nah, kromatinnya dia seperti seakan-akan titik-titik seperti itu. Jadi ya sekilas memang akan mirip juga sama istilah yang kromatin dari neuroendokrin yang kita bilang salt and pepper ya. Gitu. Nah, kita tahu LBL itu dari mana? Ya dia harus positif terhadap TDT ya. TDT itu menandakan bahwa dia limfosit imatur. Dia bisa CD3 positif, bisa CD79A positif atau CD5 positif ya. Kayak gitu. Dan memang lebih seringnya adalah dia sebenarnya varian T-cell sebenarnya, bukan varian B-cell. Dan varian T-cell biasanya relate ke mediastinum ya. Selanjutnya kita membahas mantle cell lymphoma, blastoid atau pleomorphic. Nah, mantle cell lymphoma itu adalah limfoma B matur yang ditandai dengan sel kecil ke sedang. Jadi ini seringnya kecil ke sedang. Jadi MCL itu ada banyak gambaran. Tapi yang kasus kita bahas di sel sedang ke besar itu adalah varian blastoid dan pleomorphic ya. Secara IHK dia CD5 positif, SOX11-nya positif, dan Cyclin D1 positif. Terus asosiasinya dengan CCND rearrangement, walaupun CCND one rearrangement itu kita harus periksa dengan IS. Dan dia yang gambaran blastoid pleomorphic varian itu mewakili 10% kasus MCL. Kenapa sih namanya blastoid? Ya karena dia gambarannya seperti limfoblast, makanya dibilangnya blastoid. Dan akhirnya menjadi DD dari DLBCL, terutama yang centroblastic immunoblastik, DD dari limfoblastik limfoma, dan DD dari Burkitt limfoma ya. Jadi dia serupa dengan limfoblast dengan inti bulat, kromatinnya halus, nukleusnya tidak tegas, dan sitoplasmanya sedikit. Nah, MCL itu dia bisa kalau kayak gini, ini either kita bilangnya MCL yang punya klasik pleomorphic atau sebenarnya Richter transformation. Jadi Richter transformation itu sebenarnya kita akan bahas nanti di pembahasan selanjutnya mengenai sel kecil, limfoma dengan sel kecil. Tapi Richter transformation itu adalah berubah sel yang sebelumnya limfoma indolen, dia berubah menjadi DLBCL sebagai limfoma yang agresif ya. Ini sebelah kiri adalah gambaran MCL yang mantle cell lymphoma yang pleomorphic, yang sebelah kanan adalah yang klasik. Kalau pleomorphic sel besar, ukurannya variatif, kontur inti irreguler, nukleoli bisa prominent, dan sitoplasma pucat. Kalau klasik ya selnya kecil, kromatinnya dense, inti bulat, sitoplasma sedikit, akan menyerupai dengan CLL atau LPL seperti itu ya. Nah, kita tahu dari mana dia MCL, itu dari immunophenotype. Tadi gambaran HE yang selnya sedang blastoid pleomorphic, khas limfoid. Kita periksa Cyclin D1-nya positif. Cyclin D1 itu positif di inti sel, CD5-nya positif. Nah, ini kita lihat ada titik-titik CD5 yang lebih coklat membrannya dibanding lain. Nah, CD5 yang lebih coklat itu justru itu adalah sel T yang normal, tapi yang lebih pucat itu justru adalah si sel mantle selnya. Dan D itu adalah SOX11. Kalau SOX11 juga di inti ya. Terakhir adalah T-cell lymphoma. Sebenarnya T-cell lymphoma itu nggak bisa dibilang satu entitas. T-cell lymphoma itu banyak entitas. Tapi karena kita orientasinya ke diagnosis, kita sederhanakan ya. Di mana di Indonesia sendiri T-cell itu relate sama NK T-cell lymphoma. Dia morfologinya variatif dari sel yang sedang ke besar, monomorfik sampai pleomorfik. Tapi gimana kita tahu dia itu T-cell? Ya dari CD3 positif. Ada juga NK T-cell yang dia bisa CD3-nya itu sedikit tapi lebih banyak CD56, di mana CD56 itu mewarnai sitoplasma dari sel
NK ya. Jadi NK dan T-cell itu sering berbarengan. Dan NK T-cell yang berbarengan itu biasanya berkaitan dengan Epstein-Barr virus. Kita konfirmasi dengan EBER. Rasanya EBER tuh bukan pemeriksaan yang rutin bisa diakses dari semua lab PA ya. Jadi itu tambahan aja. Nah, akhirnya kita simpulkan tadi diffuse to medium to large itu ada DD-nya diffuse large B-cell, Burkitt, lymphoblastic, dan pleomorphic variant MCL. Dan termasuk T-cell lymphoma ya. Nah, ini morfologinya serupa nih satu sama lain. Akhirnya kalau gambaran seperti ini, kita akan berpikir ini limfoma yang mana. Dan kita perlu bedain aja dia agresif and limfoma non-Hodgkin yang agresif atau limfoma yang leukemia like. Dan jangan lupa ya ada juga limfoma lain yang bukan limfoma, keganasan yang lain yang mirip ya. Kalau di Indonesia kan Epstein-Barr virusnya banyak. Nah, itu biasanya selain itu bisa berkaitan dengan karsinoma undifferentiated nasopharynx. Dan juga ini contohnya seminoma. Seminoma itu sekilas akan mirip dengan limfoma ataupun yang breast lobular carcinoma. Walaupun kalau misalnya breast lobular carcinoma yang di sini yang dicontoh sitoplasmanya banyak ya. Banyak dan di antara ada sel limfosit. Itu bisa jadi pertimbangan jangan itu sebenarnya kita bilang limfoma padahal dia metastasis dari keganasan yang lain. Nah, ini. Jadi kalau setelah saya susun ketika kita mendapat sel atipik bulat oval, monomorfik, inti bulat oval, mitosisnya meningkat, dan sitoplasma sedikit, disarankan kita periksa CD45, CD3, CD20, dan Ki67. Dan kombinasi ini sebenarnya yang juga disarankan oleh NCCN pada negara-negara dengan fasilitas terbatas ya. Dari 4 kombinasi ini, kita lihat kalau CD45-nya atau CD45-nya negatif, kita lihat lagi usianya. Cocok nggak nih? Jangan-jangan dia suatu limfoblastik limfoma, di mana limfoblastik limfoma itu CD45, CD20 itu negatif ya, walaupun bisa juga CD3-nya positif gitu. Ketika dia CD45-nya negatif, kita konfirmasi dengan TDT. Kalau TDT-nya pun negatif, ini jangan-jangan bukan limfoma sebenarnya, tapi ada keganasan lain. Tapi kita lihat juga dari usia, kalau misalnya usianya usia tua, justru limfoblastik limfoma itu bukan top of mind kita. Kita lebih pikir jangan ini keganasan lain. Jadi kita nggak usah periksa TDT, kita bisa periksa sitokeratin misalnya, karena kemungkinan ini mah karsinoma gitu. Atau klinisnya juga lokasinya di luar ekstranodal, jangan-jangan ini suatu MFH, malignant fibrosistiocytoma ya. Nah, kalau misalnya ternyata TDT-nya positif ya udah jelas LBL, dan limfoblastik limfoma itu dimasukkan tadi adalah varian yang non-Hodgkin lymphoma yang leukemia like. Kalau misalnya CD45 positif nih, kita lihat CD20 sama CD3-nya. Kalau CD20 positif, CD3 negatif, berarti dia masuk limfosit B ya. Kalau limfosit B, top of mind kita adalah dengan Ki67 yang di atas 30% adalah di LBCL. Walaupun masih mungkin mantle cell lymphoma yang varian blastoid pleomorphic. Gimana nih cara bedain di LBCL dengan mantle cell lymphoma? Sebenarnya kita bisa pakai siklin D1 sama CD5. Tapi kalau misalnya kita orientasinya ke terapeutik, sebenarnya urgensi membedakan keduanya itu tidak terlalu besar kayak gitu. Kecuali memang ada guideline baru yang bilang kita harus membedakan di LBCL dan MCL di Indonesia ya. Ini kasusnya adalah di Indonesia ya. Nah, ketika Ki67-nya itu CD45 positif, CD20 positif, tapi Ki67-nya itu tinggi, lebih dari 95%, nyaris 100%. Idealnya kita melakukan pemeriksaan IHK MYC ya. MYC itu akan membedakan apakah sebenarnya dia itu masuknya Burkitt lymphoma yang harus diterapiti sebagai lymphoma non-Hodgkin leukemia like, atau sebenarnya kalau IHC-nya udah nih gambarannya tadi ada starry sky, monomorphic, gambarnya blastoid kayak gitu, ternyata MYC-nya kurang, sebenarnya dia di LBCL aja. Jadi memang saya sarankan juga ada pemeriksaan IHK lah, IHK MYC ya. Idealnya memang pakai FIS, tapi IHK itu bilang bisa menggantikan MYC ya. Itu udah dari WHO. Lalu kelompok yang lain adalah T-cell lymphoma dengan CD3 positif. Kalau CD45 positif, CD3 positif, dan Ki67-nya tinggi,
walaupun C20 negatif itu kita klasifikasikan sebagai T-cell lymphoma dan diterapi sebagai limfoma non-Hodgkin yang high grade ya. Nah, untuk pembahasan selanjutnya adalah kita gambar yang diffuse dengan sel small to medium yang diferensial diagnosisnya adalah ini, tapi itu di pertemuan selanjutnya. Oke ya. Saya cukupkan dulu sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Share and bye bye.